Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisul Karim. NIM saya 23051204 dari Prodi Teknik Informatika 2023E. Di sini saya akan membahas tentang manajemen memori pemartisian statis. Yang pertama kita bahas apa itu manajemen memori. Manajemen memori adalah kita mengatur segala hal yang berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan lalu dipakai bersama di antara sejumlah proses yang berlangsung. Nah, manajemen memori ini juga berkaitan dengan usaha agar pemroses atau pemrogram tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik yang terdapat pada sistem komputer. Nah, tujuan dari manajemen memori ini agar memori utama itu bisa diatur sehingga dapat meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya, lalu instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU, lalu memori utama memiliki kapasitas yang terbatas sehingga pemakaiannya lebih efisien jika menggunakan manajemen memori. Oke, sekarang kita masuk ke memori utama. Memori utama ini tadi sudah saya jelaskan. Lalu sekarang kita masuk ke fungsinya dari memori utama. Memori utama ini sebagai sumber daya yang dialokasikan oleh manajemen memori lalu dipakai bersama di antara proses-proses yang aktif atau berlangsung. Ini diharapkan memori utama dapat melayani lebih dari satu proses. Lalu proses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik. Nah, meskipun kapasitasnya kecil, tapi proses yang dilakukan bisa banyak gitu. Oke. Lalu manajemen memori. Apa saja manajemen memori ini? Manajemen memori itu ada mengelola informasi memori yang dipakai, lalu mengalokasikan memori ke pemroses yang memerlukan, lalu mendealokasikan memori dari proses yang sudah selesai, lalu mengelola swapping di antara memori dan disk. Lalu manajemen memori di lingkungan multiprogramming fungsinya ada isolasi ruang alamat memori secara disjoint dan pemakaian bersama memori. Lalu klasifikasi memori. Di sini ada memori nyata yang terbatas oleh fisik, lalu ada memori maya yang tidak terbatas oleh kapasitas fisik memori atau bisa kita swapping. Nah, di sini tabelnya ada nyata lalu ada maya. Di mana nyata menggunakan multiprogramming pemartisian tetap, lalu ada multiprogramming pemartisian dinamis, lalu dapat direlokasi. Lalu sistem multiprogramming dengan memori maya menggunakan sistem paging murni, lalu segmentasi murni dan atau kombinasi dari paging dan segmentasi. Lalu selanjutnya klasifikasi memori. Nah, klasifikasi memori dibagi menjadi dua berdasarkan swapping, yaitu ada non swapping dan swapping. Nah, kita bahas dulu apa itu swapping. Swapping adalah pengalihan proses sementara dari memori ke penyimpanan. Di sini ada menggunakan disk. Lalu kita akan panggil kembali jika akan melakukan eksekusi. Lalu dibagi menjadi dua lagi berdasarkan alokasi memori. Ada continue atau urutan, dimana ini simple dan cepat namun boros. Lalu ada non continue, yaitu lompat-lompat, kompleks namun efisien. Lalu hierarki memori di sini. Hierarki memori ini memorinya itu dibagi berdasarkan kemampuan akses yang lebih cepat dalam
melakukan proses. Jadi di sini ada yang paling memiliki kapasitas yang paling kecil yaitu cache memory, namun memiliki akses yang paling cepat. Lalu yang menyimpan memori utama memiliki kapasitas yang lebih besar dari cache memory, namun memiliki kecepatan yang lebih lambat daripada cache memory. Lalu yang terakhir ada memori sekunder, yaitu kita menyimpan data dari memori utama ke memori sekunder. Jika data tidak dibutuhkan, maka akan mengambil data dari main memory. Ini memiliki kapasitas yang paling besar, namun juga paling lambat. Lalu manajemen memori tanpa swapping. Di sini ada monoprogramming. Monoprogramming adalah manajemen memori paling sederhana di mana mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Lalu sumber daya sepenuhnya dikuasai oleh proses yang berjalan. Cirinya yaitu yang pertama ya yang tadi, satu proses pada satu waktu, satu proses menggunakan semua memori. Lalu pengguna memuatkan program ke seluruh memori dari disk. Jadi kita masukkan semua programnya ke dalam satu disk. Maksudnya satu tempat dari disk. Oke. Lalu yang terakhir Lalu yang keempat, program mengambil kendali seluruh mesin. Yang terakhir, memori dialokasikan secara berurutan. Nah, karena hanya satu jadinya berurutan. Contoh dari penggunaan manajemen memori tanpa swapping yaitu embedded system, pengabdian mobil, lalu pengaturan bahan bakar, pengendalian kemudi, lalu dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh gambarnya organisasi memori monoprogramming, di mana hanya ada satu program pemakai RAM. Lalu proteksi memori monoprogramming, di sini gambarnya, di sini kita tambahkan register batas karena agar berurutan. Lalu kita masuk ke bukan ini karena tadi yang pertama kan monoprogramming, lalu kita ke yang kedua yaitu memori multiprogramming. Nah, multiprogramming sebaliknya dari monoprogramming yaitu memiliki banyak proses dalam memori utama secara bersamaan. Jadi kita melakukan banyak proses dalam satu memori secara bersamaan. Alasan dari penggunaan multiprogramming yang pertama yaitu mempermudah pemrograman karena dapat memecah program menjadi banyak proses yang dapat dilakukan bersamaan. Lalu memberikan layanan interaktif secara simultan ke beberapa orang. Lalu mengefisienkan penggunaan sumber daya. Lalu eksekusi lebih murah karena proses dipecah menjadi beberapa proses. Lalu mengerjakan job secara simultan. Lalu kita bagi lagi pemartisian. Partisi statis dibagi menjadi dua, yaitu ada partisi dengan ukuran yang sama, lalu partisi dengan ukuran yang berbeda. Ini gambarnya yaitu partisi ukuran yang berbeda. Strategi penempatan program partisi dengan ukuran berbeda yaitu satu antrian untuk tiap partisi, di mana efeknya yaitu meminimalkan pemborosan memori, namun dapat menyebabkan antrian panjang dalam satu partisi. Lalu untuk satu antrian tunggal untuk banyak partisi, yaitu efeknya lebih fleksibel namun lebih boros karena program kecil masuk ke partisi yang lebih besar. Misalkan masuk ke 200 KB tadi.
Ini untuk gambar satu antrian untuk tiap partisi. Kita bagi-bagi yang lalu untuk ini satu antrian banyak partisi. Nah, sekarang kita masuk ke kelemahan dari penggunaan partisi berukuran sama. Kelemahannya adalah program jika berukuran lebih besar dibanding partisi yang tersedia maka tidak dapat dijalankan. Sehingga program harus mempersiapkan overlay. Nah, ini tadi harus menyiapkan overlay. Overlay adalah program dipecah menjadi bagian yang dapat dimuat ke memori, sehingga hanya program yang dieksekusi yang dimasukkan ke memori utama dan dilakukan saling bergantian. Overlay diperlukan sistem operasi untuk mendukung swapping. Jika program lebih kecil dari partisi yang tersedia, maka akan ada banyak ruang yang tak terpakai yang disebut fragmentasi internal, yaitu pemborosan memori. Kelemahan ini dapat dikurangi dengan membuat partisi tetap dengan ukuran yang berbeda. Lalu kita bahas fragmentasi. Fragmentasi adalah pemborosan memori yang terjadi pada penyimpanan, di mana ada dua fragmentasi internal, yaitu tidak mengisi penuh partisi yang ditetapkan. Lalu ada fragmentasi eksternal, yaitu partisi tidak dapat digunakan karena ukuran partisi yang lebih kecil dibandingkan proses yang menunggu di antrian.
Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.